Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang kisi-kisi dan contoh soal mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ujian sekolah SD tahun pelajaran 2021-2022. Ayo anak-anak simak untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi ujian sekolah. Metamorfosis sempurna, ciri-cirinya yaitu perubahan bentuk bagian tubuhnya itu benar-benar berubah sempurna ya. Jadi kita lihat dari kupu-kupu ini, nah dari telur menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu muda sampai kupu-kupu dewasa. Nah, bentuk tubuhnya ini berubah sempurna ya, jadi tidak ada yang mirip ya. Nah, ini dinamakan metamorfosis sempurna. Jadi ciri-ciri metamorfosis sempurna yaitu perubahan atau siklus hidupnya, perubahan bentuk tubuhnya itu berubah bentuknya ya, tidak mirip sama sekali. Nah, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk tubuhnya biasanya tidak banyak berubah ya, jadi masih mirip dengan bentuk tubuhnya dari sebelumnya ya. Kita lihat contoh di gambar kedua. Nah, di sini dari telur, kemudian dari ini menjadi nimfa, kemudian nimfa. Nah, ini dari sini sampai dia dewasa, perubahan tubuhnya tidak banyak berubah ya, dia hanya bertambah besar saja ukurannya. Disebut metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1 perbedaannya yaitu yang D, yaitu gambar 1 mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan gambar 2 mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Jadi anak-anak ingat ya, kalau sempurna artinya tubuhnya berubah sempurna, kalau tidak sempurna ya, metamorfosis sempurna yaitu bentuk tubuhnya tidak berubah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini indikatornya yaitu kisi-kisinya yaitu disajikan 2 gambar hewan atau tumbuhan. Peserta didik dapat membedakan cara perkembangbiakan keduanya. Nah, perkembangbiakan pada hewan atau tumbuhan, jadi anak harus tahu dulu ya. Nah, di sini contoh soalnya yaitu perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, perkembangbiakan pada hewan itu ada 3, yaitu secara ovipar atau ovipar artinya bertelur, kemudian ovovivipar bertelur dan beranak, dan vivipar bertelur vivipar itu beranak atau melahirkan ya. Ibu ulangi, ovipar berkembang biak dengan cara bertelur, vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak ya. Kemudian ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan ya. Jadi kedua-duanya bisa. Nah, kita lihat di gambar yang pertama. Nah, ini anak-anak harus banyak referensi ya, mencari tahu hewan-hewan apa saja dan berkembang biakannya. Jadi anak-anak harus banyak membaca. Nah, gambar pertama ini adalah hewan kura-kura ya. Nah, kura-kura berkembang biaknya dengan cara apa? Dengan cara bertelur ya, atau ovipar. Sedangkan gambar kedua yaitu kuda laut ya. Ini kuda laut. Kuda laut berkembang biaknya dengan cara ovovivipar. Jadi dia bisa melahirkan dan juga bisa bertelur ya. Nah, perbedaannya yaitu yang C. Kisi-kisi soal nomor 3. Kita lihat indikatornya. Sajikan tabel nama-nama hewan atau tumbuhan. Peserta didik dapat mengelompokkan hewan atau tumbuhan yang cara perkembangbiakannya sama. Nah, di sini contoh soal nomor 3 ya, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak juga harus
membaca lagi dan memperbanyak referensi. Jadi macam-macam tumbuhan dan cara berkembang biaknya ya. Nah, di sini nanas berkembang biak dengan umbi lapis. Betul atau tidak ya? Yang berkembang biak. Nah, di sini pasangan yang antara jenis tumbuhan dan cara perkembangbiakan dalam tabel berikut adalah pasangan yang tepat ya. Nah, nanas apakah dengan umbi lapis? Ya, bukan ya. Nanas berkembang biaknya bukan dengan umbi lapis. Nah, kemudian bawang merah berkembang biaknya dengan tunas. Nah, bukan juga ya. Kemudian cocor bebek berkembang biak dengan akar tinggal. Salah ya, harusnya cocor bebek dengan tunas adventif ya. Biar anak tahu, cocor bebek itu tunas adventif. Kemudian bawang merah ini berkembang biaknya dengan umbi lapis ya. Nah, pisang berkembang biak dengan tunas, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi soal nomor 4. Kita lihat indikatornya. Peserta didik dapat menjelaskan kelebihan atau kekurangan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan. Nah, vegetatif buatan itu ada kemudian cangkok, kemudian okulasi atau menempel, kemudian merunduk, kemudian menyambung. Nah, itu namanya perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, di sini keuntungannya yang bukan merupakan keuntungan. Yang mana? Nah, kalau yang A. Nah, pasti jawabannya yang bukan keuntungan itu antara A atau yang D ya. Nah, yang paling tepat, yang paling sesuai dengan soalnya, yang paling bernalar ya, yaitu yang D. Jawabannya adalah yang Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini indikatornya disajikan ilustrasi perubahan kondisi suatu lingkungan, cuaca atau musim yang disertai kalimat pernyataan terkait cara penyesuaian diri makhluk hidup, dan peserta didik dapat menilai kebenaran alasan yang sesuai dengan cara penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, jadi ini adalah contoh penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya, di sini yaitu tentang bentuk paruh dari unggas ya atau burung. Nah, di gambar A ini paruhnya melebar ya, atau tidak runcing. Kemudian antara A, B, dan C dan D ya, mana paruh hewan yang merupakan pemakan daging. Nah, kita lihat di sini yang A. Yang A itu adalah contohnya bebek. Nah, bebek ini adalah pemakan daging ya. Kalau bebek itu pemakan tumbuh biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian B itu yang runcing ya. Nah, yang runcing ini juga bukan merupakan pemakan daging, tapi dia memakan biji-bijian ya, burung kolibri. Kemudian yang C. Nah, ini yang C merupakan contoh hewan pemakan daging ya. Jadi yang betul adalah yang C. Kita lanjutkan indikator soal nomor 6 ya. Disajikan 2 gambar ya, ada 2 gambar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis cara penyesuaian diri yang sama dengan kedua hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, di sini contohnya hewan ya. Nah, di sini yang pertama adalah gambar hewan kadal. Kemudian yang di sampingnya adalah cicak. Nah, di sini yang ditanyakan, kedua hewan pada gambar menyesuaikan diri ketika dikejar oleh predator atau pemangsa ya. Predator itu adalah pemangsanya. Dengan cara apa? Nah,
kedua-duanya menyesuaikan diri dengan cara memutuskan ekornya ya. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke indikator soal nomor 7. Di sini indikatornya disajikan gambar bentuk-bentuk daun atau akar atau cakar hewan atau mulut hewan, susunan gigi hewan. Peserta didik dapat menentukan hubungan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan pada hewan atau tumbuhan. Nah, di sini contohnya adalah gambar akar ya. Jadi ini adalah akar dari tumbuhan. Nah, di sini ditanyakan fungsi dari akar. Nah, fungsi dari akar apa? Menyerap udarakah? Mengalirkan hasil fotosintesis ya, ini maksudnya fotosintesis. C. Menyerap air dan unsur hara. D. Tempat tumbuhnya daun. Yang betul adalah yang C ya, menyerap air dan unsur ya. Kita lanjutkan ke indikator soal nomor 8. Disajikan hewan dan jenis alat geraknya. Peserta didik dapat memasangkan jenis hewan dan alat geraknya. Nah, jadi di sini ada nomor 1 sampai 4 nama-nama hewannya ya. Kemudian ada alat geraknya. Nah, nomor 1 ini pasangan yang tepat antara jenis hewan dan alat geraknya. Coba. Nomor 1 buaya. Buaya itu bergerak dengan perutnya ya. Dengan perut dan kakinya ya. Berarti yang A pasangannya nomor 1 pasangannya dengan C. 1 C. Kemudian belalang. Belalang alat geraknya yaitu sayap ya. 2 B. Kemudian ayam dengan kaki ya, jadi 3 D. Kemudian gajah juga dengan kaki 4 D. Nah, berarti option yang betul adalah yang A. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menunjukkan gambar alat gerak berdasarkan fungsinya. Nah, di sini contohnya adalah gambar ikan dan bagian-bagiannya ya. Nah, fungsi sirip ikan yang diberi nomor 7 ya. Jadi nomor 7 ini adalah sirip ya. Fungsi dari sirip apa? Nah, fungsi dari sirip yaitu adalah yang B. Memberikan daya dorong serta kecepatan pada ikan untuk berenang. Aplikasi belajar Pahamify. Belajar mandiri menggunakan Nah, indikator soal nomor 10. Disajikan gambar bagian organ pernapasan manusia. Peserta didik dapat menjelaskan proses pernapasan yang terjadi. Nah, di sini ada gambar bagian tubuh manusia yaitu ada paru-paru. Nah, di sini proses pernapasan yang terjadi pada tanda berikut. Nah, di sini adalah di dalam paru-paru ya, jadi ada alveolus. Nah, yang terjadi prosesnya pada alveolus yaitu adalah sebagai saluran udara masuk dari hidung menuju paru-paru. Nah, saluran udara masuk dari hidung menuju paru-paru ini adalah di tenggorokan ya, di tenggorokan seharusnya. Kemudian option yang B, tempat masuknya makanan ke dalam paru-paru. Salah ya, paru-paru itu tidak dimasukkan makanan ya. Yang C, mengatur kehangatan udara dalam tubuh. Nah, untuk mengatur kehangatan udara dalam tubuh itu bukan fungsinya dari alveolus ya. Jadi fungsi dari alveolus itu yang di 4 bentuk
pembakaran oksigen dan karbon dioksida.